ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kemudian para tulab siswa yang semoga senantiasa diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla di dalam menuntut ilmu agama. Pagi ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam bahasan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan masuk kepada wasiat yang ke-31 di mana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi juga Imam Malik dari hadisnya Abdullah bin Busur radhiyallahu an, anna rajulan qal, bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW atau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya, sesungguhnya syariat Islam atasku sangatlah banyak. Syariat Islam yaitu perintah, larangan sangatlah banyak. Kemudian fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi, maka beritahukanlah kepadaku sesuatu atau satu dari sekian banyak syariat Islam tersebut, atashabbathu bihi, yang akan aku pegang teguh sampai aku mati, yang akan aku pegang teguh sampai aku mati. Arti akan senantiasa aku kerjakan, dengannya aku selamat di dunia dan di akhirat. Qala, maka Nabi SAW berkata kepadanya, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Kata Nabi SAW, hendaknya lisanmu senantiasa basah dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaklah lisanmu senantiasa selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat Nabi SAW kepada lelaki tersebut. Nabi memerintahkannya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada wasiat sebelumnya, kita juga telah mempelajari bahwa ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW lalu bertanya tentang apa? Tentang keselamatan. Man najah. Apa itu keselamatan ya Rasulullah? Atau bagaimana caranya bisa selamat ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, amsik alaika lisanak. Keselamatan itu adalah hendaknya engkau menahan lisanmu
dari mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk. Nah sekarang ada lelaki lain bertanya kepada Nabi SAW mengenai satu syariat dari sekian banyak syariat agama. Dan syariat agama ini sangatlah banyak kalau kita belajar. Perintah agama, larangan agama, sangatlah banyak. Maka lelaki ini seolah-olah dia juga mengadukan kepada Nabi SAW, syariat Islam ini sangatlah banyak ya Rasulullah. Artinya akan sulit baginya untuk apa? Untuk mengerjakan syariat-syariat tersebut secara apa? Kontinu, terus menerus. Ya. Maka dia minta sama Nabi, dari sekian banyak itu ya Rasulullah, beritahukan kepadaku sesuatu yang akan aku pegang teguh, mudah bagiku untuk apa? Mengerjakannya, dan akan aku kerjakan sampai aku mati. Maka Nabi SAW menunjukkannya kepada amalan yang paling afdal sekaligus yang paling ringan. Paling mudah. Tidak ada beban dan kesulitan di situ. Yaitu apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang paling utama, paling dicintai oleh Allah, paling mudah dan paling ringan dikerjakan oleh kita semua. Nah, ini pun juga sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang menunjukkan kepada kita bahwasanya zikir itu amalan yang paling mudah dan paling ringan. Hanya saja banyak orang yang tidak berzikir. Banyak orang yang melalaikan zikir, meninggalkan zikir. Padahal tidak ada apa? Tidak ada bebannya, tidak ada beratnya. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalimatani habibatani ila Rahman. Ya. Takilatani fil mizan. Ya. Kemudian khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat ringan di lisan, dicintai oleh Ar-Rahman, kemudian memberatkan timbangan. Dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan, habibatani ila Ar-Rahman, takilatani fil mizan. Dicintai oleh Ar-Rahman, kemudian memberatkan timbangan nanti di akhirat. Dua kalimat. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Tapi ketika kita mengatakan ini, apa beratnya yang kita pikul, yang kita angkat ketika kita mengucapkan ini? Tidak ada. Kita bisa mengucapkannya sambil baring, sambil duduk, sambil berdiri, sambil berjalan. Tidak ada bebannya. Tapi lihat Nabi SAW mengatakan ringan di lisan, dicintai oleh Ar-Rahman, kemudian memberatkan apa? Timbangan. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Berkaitan dengan lisan ini masih masalahnya berkaitan dengan lisan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa lisan itu kedudukannya sama seperti apa? Komandan perang. Kedudukan lisan sama seperti apa? Komandan perang bagi anggota-anggota badan. Apabila komandan ini baik, maka perintah yang akan keluar darinya adalah kebaikan. Namun apabila komandan ini buruk, maka perintah yang keluar darinya adalah perintah yang buruk. Makanya oleh karena itu Nabi SAW ingatkan kepada kita bagaimana anggota-anggota badan kita mencela lisan. Mereka mengatakan kepada lisan di setiap pagi, ya lisan ittaqillaha fina. Wahai lisan, takutlah kau kepada Allah karena kami. Kenapa? In istaqamna wa in i'wajadta i'wajadna. Jika kau lurus maka kami akan lurus. Namun jika kau bengkok maka kami akan apa? Akan bengkok.
Maka oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan sahabat ini untuk senantiasa menyibukkan lisannya dengan apa? Dengan zikir. Kenapa wasiat ini yang Nabi SAW pilih? Kenapa Nabi SAW mewasiatkan kepadanya agar senantiasa membasahi lisan dengan apa? Dengan zikir. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Lisan ini, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, imma hujjatun laka idza inshaghala bi dzikrillah wa imma hujjatun alayka idza inshaghala bi a'radin nasi wa bil qila wal qal. Lisan ini boleh jadi ya menjadi penolong bagi kita nanti di akhirat apabila dia sibuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menjadi apa? Hujjah bagi kita, penolong kita. Dan boleh jadi juga lisan menjadi hujjah atas kita, pembawa bala kehancuran buat kita. Apabila dia sibuk membicarakan kehormatan manusia, sibuk menggosip, sibuk menggibah, sibuk mengatakan perkataan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu lisan ini apabila tidak kita sibukkan dengan berzikir kepada Allah, seperti membaca Al-Quran, mengucapkan kalimat-kalimat tayyibah, seperti 4 kalimat yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan kalimat-kalimat tayyibah yang lainnya, maka dia akan sibuk membicarakan hak-hak atau kehormatan manusia dan sibuk mengatakan perkataan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi SAW menyuruh orang ini untuk senantiasa membasahi lisannya dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, lisan ini akan lurus. Hanya dengan berzikir kepada Allah, lisan ini akan apa? Akan lurus. Kemudian penyakit-penyakit yang ada di lisan akan apa? Terobati. Karena berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat Allah, menyebut nama Allah, pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan sanjungan untuknya, ya, tasbih, tahmid, takbir dan lain sebagainya, ini akan menjadi penawar obat untuk apa? Untuk penyakit yang ada di lisan. Sehingga apabila lisan kita lurus, lisan kita selamat dari berbagai macam penyakit, maka kita akan apa? Akan selamat. Dan ini sesuai dengan apa? Yang Nabi katakan kepada sahabat sebelumnya. Ketika dia bertanya tentang keselamatan, Nabi SAW mengatakan kepadanya, amsik alaika lisanak. Hendaknya engkau menahan apa? Menahan lisanmu. Hendaknya engkau menahan lisanmu. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Mengenai zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir kepada Allah. Ini sangatlah kita butuhkan Bapak Ibu semua, apalagi di zaman sekarang. Zaman di mana orang-orang hari ini disibukkan oleh apa? Oleh gadget. Disibukkan oleh dunia. Sehingga apa? Sehingga mereka lalai dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah orang-orang hari ini. Ya. Lisan-lisan mereka. Ketika mereka lalai dari berzikir kepada Allah, mereka hanya sibuk membahas mengenai kehormatan orang. Harga diri orang. Yang tentunya dalam konteks yang buruk, negatif, seperti menggibah. Kemudian sibuk ngegosip,
sibuk membicarakan hal-hal yang di dalamnya terdapat dosa dan maksiat. Atau setidaknya apa? Setidaknya hal yang sia-sia, yang seharusnya ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah kalau seandainya dia ingin memperbaiki agamanya. Karena Nabi SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk keelokan Islam seseorang dia meninggalkan apa saja yang tidak apa? Bermanfaat. Nah, kenapa Nabi SAW ya menyuruh sahabat ini untuk berzikir kepada Allah, untuk banyak berzikir, untuk senantiasa berzikir, membasahi lisannya dengan apa? Zikir. Ya, Syekh menyebutkan beberapa alasan, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, yang ini menunjukkan tentang keutamaan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, yang merupakan amalan yang sangat ringan, sangat mudah, tidak ada beban, tidak ada kesulitan. Namun meskipun demikian tidak sedikit orang yang meninggalkannya. Yang pertama kata Syekh, li'anna zikrallahi hisnun hasin laka min a'daika syayatinul insi, ya, syayatinil insi wal jin. Karena zikir kepada Allah Azza wa Jalla adalah benteng yang paling kokoh. Zikir kepada Allah Azza wa Jalla adalah apa? Benteng yang paling kokoh untukmu. Dari siapa? Dari musuh-musuhmu. Siapa musuh-musuhmu? Setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Bapak Ibu hadirin hadirat memuliakan oleh Allah, para tulab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Di antara perkara yang harus selalu kita ingat adalah bahwa di dalam kehidupan ini kita memiliki banyak musuh yang terus-menerus menyerang kita, yang terus-menerus berusaha menghancurkan kita, ya, tanpa kenal lelah. Musuh-musuh ini tidak menginginkan kebaikan untuk kita. Dia hanya menginginkan keburukan. Dia ingin mengeluarkan kita dari kemuliaan kebaikan yang sekarang kita berada di dalamnya, untuk dia lemparkan kepada jurang kebinasaan, kehancuran. Maka hakikat kehidupan mukmin mukminah, muslim muslimah, hakikatnya adalah perang melawan musuh-musuhnya. Dan musuh kita yang paling terdepan adalah setan dari kalangan jin. Setan dari kalangan apa? Jin. Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat, Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran banyak mengingatkan kita akan setan ini, bahwasannya dia adalah musuh kita yang paling apa? Paling nyata. Dia senantiasa mengintai kita, menunggu kapan ya dia akan menghancurkan kita. Di samping setiap saat dia akan terus membuat tipu daya, membuat makar. Dan kemudian setan dari kalangan jin ini dibantu oleh setan-setan dari kalangan manusia yang menjadi walinya, penolongnya. Mulai dari orang kafir, orang munafik, orang zalim, orang yang buruk. Ini mereka semua adalah wali-wali setan. Nah, ketika kita tahu dan sadar bahwasannya kita ini memiliki banyak musuh, maka hendaklah kita membuat benteng dari serangan-serangan musuh tersebut, untuk melindungi diri kita, menyelamatkan diri kita. Dan sebaik-baik benteng, sekuat-kuat benteng adalah benteng berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah benteng yang paling kuat. Makanya oleh karena itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman ketika mereka berperang bertemu dengan musuh mereka untuk banyak berzikir. Subhanallah. Berperang, bertemu dengan musuh, Allah perintahkan mereka untuk banyak apa? Berzikir, menunjukkan kepada kita bahwa zikir ini adalah senjata sekaligus apa? Benteng di dalam menghadapi musuh. Pelindung, tameng di dalam menghadapi siapa? Musuh.
Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Anfal ayat 45? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fasbutu, apabila kalian bertemu dengan pasukan musuh, fasbutu, maka teguhlah kalian, sabarlah kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Jangan mundur, tapi tetaplah kalian di posisi kalian, sabarlah kalian, teguhlah kalian. Wadhkurullaha katsira. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, hendaklah kalian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu musuh. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian apa? Menang. Mudah-mudahan kalian apa? Kalian menang. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir kepada Allah Azza wa Jalla adalah pelindung antara diri kita dengan apa? Serangan musuh. Ya, adalah tameng, adalah senjata. Di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Isra ayat 45. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza qara'tal Qur'an, dan apabila kau baca Al-Qur'an, kata Allah Azza wa Jalla, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Apabila kau membaca Al-Quran, kata Allah, dan membaca Al-Quran adalah afdalul zikir, dan ini disepakati oleh para ulama. Membaca Al-Quran adalah seutama-utama zikir. Tidak ada lagi zikir yang paling afdal selain daripada membaca apa? Al-Quran. Apabila kau baca Al-Quran, kata Allah Azza wa Jalla, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah, kami akan adakan antara dirimu dengan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat hijaban mastura. Hijab yang tidak terlihat. Ya, hijab yang tidak terlihat. Dan fungsi hijab apa fungsi hijab? Untuk melindungi, ya, pembatas antara kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya. Maka orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah, dia tidak memiliki apa? Dia tidak memiliki tameng, pelindung. Dia tidak berada di dalam benteng yang kokoh. Sehingga apabila musuh datang menyerangnya, maka khalas, serangan musuh akan sampai kepadanya. Kenapa? Karena dia tidak punya pelindung. Dia tidak punya benteng, dia tidak punya tameng. Oleh karena itu, hendaklah kita apa? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Musa dan Harun, ya, untuk mendakwahi siapa? Fir'aun. Dan Fir'aun adalah sezalim-zalim manusia, sekeji-keji manusia, sejahat-jahat manusia. Tatkala Allah Azza wa Jalla mengirim mereka berdua kepada Fir'aun, ya, untuk mendakwahi Fir'aun, Allah perintahkan mereka berdua untuk banyak berzikir kepada siapa? Kepadanya. Agar mereka banyak berzikir, sibuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Untuk, ya, menjadi pelindung, benteng antara mereka dengan kekejaman Fir'aun. Zikir tadi menjadi apa? Pelindung, benteng, tameng, ya, buat mereka dari kekejaman, kejahatan, kezaliman, kebingisan Fir'aun. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Musa di dalam surat Taha ayat 42. Kata Allah Azza wa Jalla, "Idhhab anta wa akhuka bi ayati." Pergilah engkau wahai Musa dan saudaramu dengan membawa ayat-ayatku, keterangan-keterangan dariku, penjelasan-penjelasan dariku, wala taniya fi dzikri, dan janganlah kalian berdua, ya, meninggalkan berzikir kepadaku. Janganlah kalian berdua meninggalkan apa? Berzikir kepadaku. Janganlah kalian lalai dari berzikir kepadaku. Allah suruh Musa dan saudaranya pergi menemui Fir'aun. Dan
Allah perintahkan mereka berdua untuk banyak berzikir. Supaya ada benteng tameng, ya, pelindung antara mereka dengan kekejaman Firaun. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Buatlah benteng yang kuat untuk diri kita, keselamatan diri kita. Dari serangan musuh yang setiap saat menyerang kita. Tidak mengenal siang malam, tidak mengenal letih, capek, yaitu syaitan. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga serangan-serangan mereka sama sekali tidak bermanfaat dan tidak berguna atas kita. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Zikir kepada Allah tadi seperti yang telah kita katakan, seperti benteng yang kokoh. Dan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka dia akan berada dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Syekh mengatakan rahimahullahu taala, wa hadza rasuluna sallallahu alaihi wasallam akhbarana anna man qara'a ayatul kursi kulla lailatin qabla an yanam kana alaihi min Allah hafiz hatta yusbih. Fala yaqrubuhu syaitanun hatta yusbih. Kata Syekh rahimahullah, inilah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa siapa saja yang membaca ayat kursi setiap malam sebelum dia tidur, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaannya, perlindungannya kepada orang tersebut sampai waktu pagi. Sehingga dia tidak akan didekati oleh syaitan sampai waktu pagi. Ya, sampai waktu pagi. Betapa banyak hari ini orang-orang yang ketika tidur di malam hari dia mimpi buruk. Bahkan ada yang diganggu oleh syaitan seperti orang yang ketindihan. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena boleh jadi dia meninggalkan sunnah Nabi SAW yang mulia ini. Membaca ayat kursi. Baca ayat kursi berapa lama sih kita baca ayat kursi? Kalaupun ada waktunya, kalaupun kita hitung waktunya paling tidak 1 menit. Sementara kita 1 menit, jangankan 1 menit, bermenit-menit bahkan berjam-jam kita habiskan untuk hal yang sia-sia. Bermenit-menit bahkan berjam-jam kita habiskan untuk hal yang sia-sia. Ini baca ayat kursi mungkin 1 menit. Tapi lihat, Nabi SAW mengatakan siapa yang membacanya maka dia akan mendapatkan penjagaan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sampai waktu pagi. Syaitan sama sekali tidak akan dapat mendekat kepadanya untuk mengganggunya, menimpakan keburukan kepadanya. Maka jangan tinggalkan sunnah ini. Ketika kita sudah siap-siap untuk mengambil posisi tidur, kita berada di atas ranjang, maka baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Kemudian Syekh juga mengatakan mengenai zikir kepada Allah, ya, bahwa orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di rumahnya, maka rumahnya akan terjaga dari syaitan. Syaitan yang ada di rumahnya akan apa? Akan lari, akan pergi, meninggalkan rumah tersebut. Kita ingin rumah kita menjadi surga kita. Kita ingin rumah kita menjadi surga kita. Tempat kita bersenang-senang. Kemudian kita bahagia berada di dalamnya. Kemudian kita mendapatkan ketenangan di dalamnya. Kalau kita menginginkan rumah kita seperti ini Bapak Ibu, ya, maka hendaknya kita memakmurkan rumah kita dengan banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Anggota-anggota rumah harus banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ingin rumahnya apa? Rumahnya menjadi surganya. Namun kalau seandainya rumahnya jauh dari berzikir kepada Allah, lalai dari berzikir kepada Allah, khalas, rumah tadi akan membawa kesedihan untuknya, pertengkaran, percekcokan, perselisihan dan lain sebagainya. Dan itu semua dalangnya Bapak Ibu tahu siapa? Adalah setan. Dalang yang menjadikan rumah kita itu seperti neraka. Di dalamnya kita tidak mendapatkan ketenangan, kebahagiaan,
ya, kesenangan dan lain sebagainya adalah syaitan. Dan kenapa syaitan bisa memberikan itu kepada kita? Karena penghuni rumah tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Syekh mengatakan rahimahullahu taala wa akhbarana sallallahu alaihi wasallam anna al-bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru minhu syaitan. Bahwa kata Syekh, Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Membaca surat Al-Baqarah adalah zikir. Dan seperti yang tadi kita katakan, seutama-utama zikir adalah membaca Al-Quran. Nah, rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, ya, setan-setan akan lari meninggalkan rumah tersebut. Setan-setan akan lari meninggalkan apa? Rumah tersebut. Nabi SAW bersabda, ya, di dalam hadisnya yang mulia, kata Nabi SAW, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, maka setan-setan akan keluar dan meninggalkan rumah tersebut. Ya, meninggalkan rumah tersebut. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, perbanyaklah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, baca Al-Quran. Kemudian ucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sadari, ketahui bahwasanya di sekitar kita ada banyak musuh. Ya. Setan dari kalangan jin dan kalangan manusia. Maka oleh karena itu apabila kita telah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zikir tadi akan menjadi pelindung, menjadi tameng buat diri kita, menjadi benteng yang akan melindungi kita. Kenapa? Karena orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa apa? Akan senantiasa mengingatnya. Sebagaimana dia mengingat Allah, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa apa? Mengingatnya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala ingat dengan kita, maka dia tidak akan apa? Membiarkan kita ya diganggu oleh siapapun. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memotivasi kita, mendorong kita untuk banyak berzikir kepadanya. Karena faedahnya, manfaatnya. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni azkurkum." Hendaklah kalian berzikir kepadaku, maka aku akan berzikir kepada kalian. Hendaklah kalian sebut aku akan sebut kalian. Hendaklah kalian ingat kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Subhanallah. Ini yang ingat sama kita siapa ini? Yang ingat sama kita Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya Allah. Siapa di antara kita yang tidak mau diingat sama Allah ada? Siapa di antara kita yang tidak mau disebut oleh Allah ada? Saya, Bapak Ibu, kita semua ingin Allah ingat sama kita. Kita ingin Allah Azza wa Jalla sebut kita. Sedangkan sama manusia saja, kita ingin diingat sama guru kita. Kita ingin diingat sama orang-orang besar. Orang-orang yang menurut kita memiliki kelebihan sehingga dia bisa membantu kita dengan kelebihan yang ada pada dirinya. Kita ingin mereka ini ingat sama kita ketika kita susah, ketika kita butuh pertolongan. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, lebih besar daripada apapun yang ada di alam semesta ini. Lebih memiliki segala-galanya daripada apapun yang ada di alam semesta ini, yang menguasai langit dan bumi. Siapa di antara kita yang tidak ingin diingat sama Allah Azza wa Jalla? Maka agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa ingat kepada kita, maka perbanyaklah zikir kepadanya. Fadhkuruni azkurkum. Ini yang mengatakan siapa? Bukan saya yang mengatakan. Allah, ingatlah kalian kepadaku. Sebutlah aku di dalam diri kalian. Azkurkum. Aku akan apa? Mengingat kalian. Aku akan apa? Menyebut kalian. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira. Banyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah kalian berzikir kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihuhu
bukratan wa asila. Dan hendaklah kalian bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Ya. Perbanyak zikir. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ganjaran untuk orang-orang yang banyak berzikir. Ini lihat, Allah sebutkan ini semua agar kita termotivasi. Agar kita terdorong untuk banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat." Orang-orang yang banyak berzikir, laki-laki maupun wanita. Orang-orang yang banyak berzikir, bukan sedikit, banyak berzikir. Laki-laki maupun wanita, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka ampunan atas dosa-dosa mereka. Subhanallah. Jadi kita berzikir kepada Allah, dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Kita berzikir kepada Allah, dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Ya, dosa-dosa kecil. Allah ampuni dosa-dosa itu. Subhanallah. Lalu tidakkah kita termotivasi dengan berzikir kepada Allah? Belum lagi kita mendapatkan pahala, belum lagi kita mendapatkan penjagaan, perlindungan, belum lagi zikir itu akan menjadi tameng, pelindung, benteng buat kita. Lihat betapa ruginya orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah siapkan untuk mereka ampunan wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Pahala yang besar kata para ulama adalah apa? Surga. Pahala yang besar adalah surga. Karena tidak ada pahala yang lebih besar daripada itu. Surga. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara keutamaan zikir yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya yang mulia, di antaranya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini dengarkan Bapak Ibu, supaya kita gemar berzikir, terdorong untuk berzikir. Para tulab, daripada sibuk ngegosip, sibuk ngegibah, perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadisnya hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku ini, kata Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan prasangkaan hambaku terhadap diriku. Allah itu sesuai dengan persangkaan kita. Kalau kita berprasangka baik sama Allah, maka Allah sesuai dengan persangkaan kita. Kalau kita berprasangka buruk sama Allah, Allah sesuai dengan persangkaan kita. Maka hendaknya kita berprasangka baik kepada siapa? Kepada Allah. Jangan pernah berprasangka buruk sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa? Karena Allah sesuai dengan apa? Prasangkaan hambanya kepadanya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, dengarkan. Wa ana ma'ahu iza zakaroni. Dan aku akan senantiasa bersama hambaku apabila dia berzikir kepadaku. Ya Allah. Kita berzikir kepada Allah, Allah Azza wa Jalla akan senantiasa bersama dengan kita. Fa iza zakaroni fi nafsih, zakartuhu fi nafsi. Apabila dia berzikir kepadaku di dalam dirinya. Artinya dalam dirinya bisa jadi dengan suara yang pelan dia berzikir. Di saat dia sendiri dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Zakartuhu fi nafsi. Maka aku akan menyebutnya di dalam diriku. Wa in zakaroni fi mala, zakartuhu fi mala'in khairum min. Dan jika seandainya dia berzikir kepadaku di tengah-tengah manusia. Kalau tadi berarti dia berzikir sendirian. Dikala dia sendiri dia berada di kamarnya atau dia berada di mana di ruangannya dia berzikir. Atau dikala dia sendiri dia berzikir. Nah sekarang kata Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya dia berzikir kepadaku, menyebutku di tengah-tengah kerumunan orang. Di tengah-tengah manusia dia senantiasa berzikir. Lidahnya senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, zakartuhu fi mala'in khairun min. Maka aku akan berzikir menyebutnya di tengah-tengah makhluk yang lebih baik daripada mereka. Siapa? Para malaikat. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Nabi SAW pernah bersabda kepada sahabat-sahabatnya. Dan hadis ini menunjukkan keutamaan zikir yang sangat luar biasa. Dan seharusnya memotivasi kita, mendorong kita untuk banyak berzikir. Kata Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum.
Maukah kalian aku beritahukan amalan yang terbaik? Maukah aku beritahukan kepada kalian amalan yang terbaik yang kalian kerjakan? Wa azkaha inda malikikum. Amalan yang paling dicintai, disukai oleh para malaikat. Atau disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa arfa'uha fi darajatikum. Amalan yang paling dapat meninggikan derajat kalian. Ada 3 nih ya. Amalan yang terbaik, amalan yang paling suci di sisi Allah Azza wa Jalla atau paling dicintai oleh para malaikat. Kemudian yang ketiga, amalan yang paling meninggikan derajat. Wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal fiddah. Lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Udah 4. Wa khairil lakum min an talqaw aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, lalu kalian membunuhnya atau mereka membunuh kalian. 5. Amalan yang terbaik. Kemudian paling suci di sisi Allah. Kemudian paling dapat meninggikan derajat. Kemudian lebih baik daripada menginfakkan emas dan apa? Perak. Kemudian lebih baik daripada bertemu dengan musuh lalu kita bunuh mereka, ya, atau mereka membunuh kita. Kata sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan amalan itu adalah zikrullahi ta'ala. Adalah berzikir kepada siapa? Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seperti hadis yang tadi kita bacakan yang dibawakan oleh penulis, di mana Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. 2 kalimat ringan di lisan, dicintai, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang apa? Keutamaan zikir. Dan insya Allah hadis-hadis yang berikutnya akan kita jelaskan di pertemuan kita berikutnya. Pagi ini cukup dulu sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث يزيدك إيمانا على الإيمان